صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman dan Islam yang masih terus berkembang tumbuh dalam hati kita, sehingga Allah menggerakkan kita pada pagi hari ini melaksanakan sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beriring doa, mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya insya Allah mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah lama kita nggak jumpa karena pandemi. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah mengabdi kepada Allah seraya terus berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita kembali kepada suasana yang menyejukkan, menyehatkan, kembali kepada kegiatan kita, mudah-mudahan segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu ulasan mengenai perjalanan hidup manusia. Pada dasarnya manusia hidup ini adalah satu perjalanan. Berbicara mengenai perjalanan berarti ada jalannya. Jalan itu ada yang kecil, ada yang besar. Di dalam bahasa Al-Quran ada istilah siratal mustaqim. Para ulama tafsir menafsirkan siratal mustaqim itu jalan yang begitu lebar, begitu luas, begitu mulusnya. Karena jalannya orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga jalan yang kecil, yang berkelok-kelok, rumit, menurun, bahkan menyesatkan. Itulah jalannya orang-orang yang mendapat murkanya Allah. Nah, pada pagi hari ini
saya ingin menyampaikan beberapa pesan para ulama tafsir di dalam menggapai ridha Allah yang diibaratkan perjalanan manusia. Jadi orang berjalan hidup di dunia ini, apakah dia pendek, apakah dia panjang, apakah dia menanjak, apakah dia menurun, wa anna ila rabbikal muntaha, dan semuanya akan berakhir ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemunya dengan Allah itu ada dua keadaan. Mendapat murkanya Allah, na'udzubillah, atau mendapat ridhonya Allah. Nah, apa itu murkanya Allah? Itu yang sering kali kita jumpai, yaitu suhtullah. Suhtullah itu murkanya Allah, itu adalah neraka jahanam. Tetapi sebaliknya, yang kita idam-idamkan adalah ridhonya Allah, yaitu surganya Allah. Maka dari kecil kita masih ingat kalau di taman kanak-kanak di usia kita yang masih balita, diajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mari kita tanya, sudahkah kita mendapat ridhonya Allah? Sudahkah kita ridho dengan keislaman kita? Sudahkah kita ridho dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, itulah para ulama memberikan beberapa hikmah bagaimana menggapai ridha Allah tersebut. Saudara-saudaraku, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Di dalam surat Al-Bayyinah yang sering kita dengarkan kalau imam membaca, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Konsekuensi dan yang didapatkan bagi mereka adalah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka surga baginya. Jannatu adnin, surga Aden, penuh dengan segala kenikmatannya. Kekal selamanya. Yang menjadi kata kunci, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika, dan itu mereka itu liman khasya rabbah. Mereka itu adalah orang yang takut. Nah, saya akan mumpung belum lupa. Kata-kata khasyah. Seringkali di dalam Al-Quran juga ada yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, menggunakan kata-kata khauf. Takut kepada Allah itu menggunakan kata-kata khauf. Tapi di sini Allah menggunakan kata-kata khasyah. Apa itu khasyah? Dzalika liman khasya rabbah. Mereka itu adalah orang-orang yang takut. Khasyah itu rasa takut yang dibarengi dengan rasa kagum dan takjub serta cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar takut, tetapi takut yang dibarengi dengan rasa penghormatan dan kekaguman kepada Allah serta rasa cinta kasih. Nanti di dalam surat Al-Balad juga akan disampaikan tatanan
menggapai ridha Allah itu ditutup dengan watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Nanti kita ulas sampai di sana. Jadi kata-kata khosyah itu adalah rasa takut yang dibarengi dengan cinta kasih. Jadi perjalanan kita di dunia ini di dalam berbakti atau menjadi hamba Allah yang tugasnya adalah mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, mengabdi kepada Allah inilah Allah berfirman, wa yusabbitullah alladzina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan satu kalimat tauhid di dalam mata hati kita kepada orang-orang yang beriman selama perjalanan dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatun alaiha nahya wa kalimatun alaiha namut. Dengan kalimat inilah kita hidup dan dengan kalimat ini pula kita mati. Nah, ini bekal yang paling utama di dalam menggapai ridhonya Allah, yaitu menegakkan al-qaulus sabit, satu keimanan yang kokoh di dalam mata hati kita. Karena digambarkan oleh ulama-ulama tafsir bahwa perjalanan manusia itu mendaki ke atas. Mendaki itu diibaratkan Allah di atas, mendaki ke atas. Di dalam perjalanan mendaki itu sudah barang tentu banyak bisikan-bisikan. Enggak usah naik di atas, itu sulit. Jangan ke sana, nanti kamu capek. Itu bisikan adalah ibarat godaan iblis syaitan. Kata-kata yang menahan kita untuk tidak menanjak ke atas, itu adalah bagian daripada hawa nafsu kita. Maka dalam kata-kata Allah di dalam Al-Quran, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallah, bergegaslah menuju kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kata Rasul, aku akan menyampaikan kepadamu hal-hal dari Allah dengan sangat jelas, yaitu syariat-syariat Islam. Maka di dalam modal menanjak perjalanan kita mempunyai tekad yang kuat, yaitu keimanan kita kepada Allah SWT. Dengan semua syariat-syariatnya kita laksanakan. Dari hari ke hari kita sempurnakan sedikit demi sedikit mendekati kepada sunnah Rasul SAW. Itu satu modal utama. Untuk menyempurnakan tekad yang ada untuk menggapai ridhanya Allah. Sebagai manusia terinspirasi dari kisah Nabi Adam dan Hawa dengan Allah. Pada dasarnya manusia dengan Allah itu sangatlah dekat. Secara naluri manusia dengan Allah itu sangat dekat. Allah mengisyaratkan kepada Adam alaihissalam, la taqraba hadhis syajarah. Jangan kau dekati ini pohon. Tetapi apa yang terjadi? Adam tergoda oleh iblis dan dilanggar isyarat yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Maka Adam menjauh, Allah menjauh. Ini hal kalau orang berdosa kepada Allah. Orang kalau berdosa kepada Allah,
maka orang itu akan menjauh dari Allah, Allah akan menjauh darinya. Maka diisyaratkan dalam kisah Nabi Adam, fanada huma rabbuhuma. Diseru, dipanggil oleh Allah. Hai, bertobatlah. Fanada. Berarti jauh, posisinya itu jauh. Fanada huma rabbuhuma. Dipanggil untuk bersegera melakukan pertobatan kepada Allah. Nah, orang yang bertobat dengan datang merangkak, Allah akan menggapai dengan berjalan cepat. Orang yang datang menuju Allah dengan berjalan cepat, Allah akan berlari menggapai taubatnya. Jadi sekali lagi, ini persyaratan setelah kita kokohkan iman kita di dalam perjalanan hidup manusia menyongsong ridhonya Allah. Jalan yang kedua adalah bertobat kepada Allah. Karena menyadari manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka Rasul Muhammad saja di dalam satu hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Apalagi kita yang tidak maksum, yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilafan. Maka di samping tiap hari mengerjakan syariat yang sudah diajarkan kepada kita oleh junjungan Nabi besar Muhammad, kita jangan lupa melakukan taubat kepada Allah. Yang sering mengganggu pikiran kita di dalam taubat itu, seringkali kita dibisikin oleh iblis. Ngapain capek-capek tobat, belum tentu diterima tobatmu oleh Allah. Ini seringkali mengganggu manusia, apalagi di usia yang sudah senja, yang di masa lalunya penuh dengan liku-liku kehidupan. Seringkali diganggu. Kita sering bermaksiat di masa muda, apakah tobat kita diterima oleh Allah? Ini adalah satu gangguan yang sangat manusiawi. Tetapi ulama hikmah Abul Hasan As-Sadzili, ulama, ada gurunya Ibnu Athilah Al-Iskandari yang mengarang kitab Hikam, menyarankan kepada kita atau memberikan nasihat kepada kita bahwa jangan berpikir bahwa tobat kita tidak diterima. Justru pikiran kita harus dibalik bahwa sifat ghafurnya Allah luar biasa besar. Rahmatnya Allah luar biasa luas. Jangan takut. Maka kalau kita ingat di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mohonlah ampun kepadaku, aku akan penuhi segala permintaanmu. Jadi sekali lagi, kalau dalam bertobat jangan terganggu dengan pikiran-pikiran, apakah tobat saya diterima karena masa muda saya penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Lakukanlah pertobatan terus setiap hari. Seringkali seperti yang Pak Imran baca, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Ini kata kuncinya. Orang itu kalau mau minta ampun kepada Allah, yang pertama kali yang dibawa sowan kepada Allah itu abu'u laka bi ni'matika alayya. Betapa besarnya nikmat yang telah kau anugerahkan kepadaku, ya Allah. Jangan dosanya dulu, dosanya belakangan. Wa abu'u laka bidzambi, setelah itu, setelah kita menyampaikan bahwa rahmatmu besar ya Allah, baru kita sampaikan, aku juga berdosa besar kepadamu ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku. Itu metodologi atau etika mohon ampun kepada Allah. Maka di dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdika fastaghfir. Jadi tasbih dulu,
mengagungkan, mensucikan Allah dulu, dengan mensucikan dan berterima kasih dulu kepada Allah, baru wastaghfir. Jadi jangan doa itu langsung Allahumma inni segala macam, tapi anugerah rahmatnya Allah tidak pernah kita ungkap. Jadi kita ungkap dulu anugerah, mensucikan Allah, tahmid dulu kepada Allah, baru kita mohon ampun kepada Allah. Nah, itu adalah istighfar atau taubat kepada Allah. Persyaratan atau langkah ketiga yang disarankan oleh para ulama kepada kita dalam menggapai ridha Allah, bertekad meninggalkan maksiat. Jadi kita bertekad meninggalkan maksiat itu cara berpikirnya para ulama menyampaikan kepada kita, kan sulit Pak, bagaimana bertekad meninggalkan maksiat? Kita hidup kan penuh maksiat. Iya, tapi dalam hati kita harus bertekad untuk meninggalkan maksiat. Caranya adalah kita harus berada pada kehidupan antara dua kebaikan. Jadi kita harus berada terus di dalam posisi di antara dua kebaikan. Kita sudah sholat subuh, kebaikan yang sudah kita kerjakan, kita menunggu kebaikan yang lain yang akan kita kerjakan terus. Apakah dengan zikrullah, apakah dengan qiraatul Quran, apakah dengan berbagi kepada sesama, apakah dengan tetangga, apakah dengan kegiatan sosial lainnya, semuanya kebaikan-kebaikan menunggu. Maka cara meninggalkan maksiat adalah berada pada dua kebaikan. Kebaikan yang sudah kita lakukan dan kebaikan yang menunggu kita lakukan berikutnya. Nanti akan terbiasa sehingga hati kita terus akan terlindungi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelengkap daripada taubat kita, yaitu bertekad meninggalkan maksiat. Bahkan para ulama menyarankan kepada kita, di dunia ini banyak pilihan. Kita keluar dari rumah, banyak hal yang kita jumpai. Banyak pilihan, maka pilihlah yang tidak mengandung beban dalam perjalanan menuju Allah. Sehingga perjalanan kita tidak berat. Beban itu apa? Beban itu adalah dosa. Maka kita harus ringankan beban kita, supaya kita berjalan menuju Allah dengan ringan, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bertekad setelah bertobat, meninggalkan maksiat. Dengan cara menggapai kebaikan dan menunggu kebaikan yang terus akan kita lakukan berikutnya. Itu adalah menjauhi maksiat. Jadi meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, menjauhi semua larangan-larangannya, bahkan yang subhat pun kita harus jauhi. Maka saya apresiasi sekali kepada kegiatan ibu-ibu di MTDJ maupun di DKM yang memberikan peluang untuk terus berbuat kebaikan demi kebaikan untuk bekal kita menggapai ridhonya Allah. Karena beban harus kita kurangi. Beban itu adalah dosa yang kita perbuat. Harus kita kurangi sedikit demi sedikit, terus kita kurangi. Nah, persyaratan berikutnya setelah kita bertekad meninggalkan maksiat, berikutnya adalah, kalau bahasa sufi itu zuhud. Orang seringkali salah mengartikan zuhud. Zuhud itu seakan-akan meninggalkan dunia hanya untuk ibadah. Tidak. Boleh kita mencari keduniaan sebanyak-banyaknya. Boleh kita mencari dunia sebanyak-banyaknya. Asal juga melaksanakan kewajiban kita atas harta yang kita miliki. Kita keluarkan zakatnya. Dan yang baik seorang itu di dalam perjalanan itu, di dalam konteks meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah, menuntut hak kita lebih sedikit dari yang seharusnya kita terima,
memberikan kewajiban kita lebih banyak dari seharusnya yang kita keluarkan. Ini adalah ciri-ciri orang yang kalau di dalam bahasa sufi zuhud, tapi kita tidak menggunakan bahasa sufi zuhud, tetapi menggunakan bahasa syariah saja, yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi saya sungguh apresiasi kepada DKM yang sekarang sudah buka rekening di Bank Muamalah, karena kalau orang yang mempunyai pandangan bahwa perbankan itu subhat, nah sekarang sudah ada Bank Muamalah, Syariah Muamalah, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi orang yang ragu. Tetapi sebetulnya masalah itu adalah masalah khilafiyah. Tapi kembali lagi saya apresiasi dari mendorong manusia dalam perjalanan menuju Allah itu kita ringankan beban kita. Beban itu dosa, seperti tadi yang saya sampaikan, dosa kita ringankan, kita tinggalkan dengan menjauhi maksiat, meningkatkan pengabdian, dan berikutnya stasiun atau terminal atau hati yang harus kita persiapkan adalah berbagi kepada orang lain. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Balad disampaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adraka mal aqobah, it'amu fi yaumin za masghabah, wa yatiman za makrabah, au miskinan za matrabah. Nanti akan ditutup wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Di dalam ayat ini disampaikan apa itu jalan yang mendaki. Jalan yang mendaki itu adalah memberi it'amu fi yaumin di masghabah, memberi makan kepada orang di saat hari kelaparan. Maka dalam konteks ini DKM dan MTDJ memberi contoh yang baik dengan adanya kegiatan Jumat Barokah. Itu berarti memberikan makan di saat orang lapar. Itu namanya it'amu fi yaumin di masghabah, itu. Au miskinan dza makrabah. Nah, ini cara mengurangi beban tadi. Cara mengurangi beban yang ada pada diri kita itu, kita titipkan barang-barang yang ada kita bawa ini kepada orang lain untuk kita terima nanti di akhirat. Supaya perjalanan kita ini ringan menuju Allah. Caranya lewat sedekah dan zakat. Infak kita tingkatkan, sedekah kita tingkatkan, zakat kita sempurnakan. Sehingga beban kita menjadi ringan di bawah orang lain, tetapi hasilnya kita terima nanti di akhirat. Jadi jangan kalau punya harta, naudzubillah, dikumpulkan, ditumpuk sendiri, sehingga nanti sampai mati meninggalkan buahnya kepada anak-anaknya. Buat apa? Anak-anak itu sudah dijamin sama Allah dengan rezekinya sendiri-sendiri. Maka saya sangat berapresiasi kepada DKM dan MTDJ yang memberikan sarana untuk mengajak orang meningkatkan sedekah dan zakat serta infak melalui masjid yang kita cintai ini. Saudara-saudaraku, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah iman kita kokohkan, yang kedua adalah bertaubat, yang ketiga bertekad untuk meninggalkan maksiat, yang keempat berbagi kebaikan kepada sesama. Ini adalah hal-hal yang akan meringankan perjalanan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pangkalan yang kelima atau hal yang kita persiapkan untuk menggapai ridhonya Allah adalah sabar. Sabar dan syukur. Apa itu sabar? Sabar itu
adalah menahan gejolak nafsu kita untuk mendapatkan yang lebih baik atau mendapatkan yang lebih banyak. Ini yang seringkali kita tidak mampu menahan. Itulah Allah mengisyaratkan innallaha ma'as-sabirin. Nah, kalau kita tadi dalam perjalanan menuju Allah itu orang zat yang kita cintai, Allah adalah zat yang kita cintai, maka kita harus mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sering baca Al-Quran, seringkali kita jumpai innallaha ma'as-sabirin, Allah yuhibbul muttaqin, Allah yuhibbus al-muhsinin, yuhibbul mutatahhirin. Nah, kita kerjakan itu. Apa itu yang namanya muhsinin? Kalau kita menjadi orang yang muhsin, otomatis Allah akan mencintai kita. Jadi, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Itu adalah ciri-ciri orang muhsin. Al-kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jangan mudah tersulut api amarah. Tahan hawa nafsunya. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan sesamanya. Itu adalah bagian-bagian dari perilaku manusia yang mendapatkan apresiasi dari Allah menjadi orang-orang yang muhsin. Makanya kalau kita sudah yuhibbul muhsinin, maka kita akan dicintai oleh Allah. Itu adalah sabar. Nah, sabar ini diibaratkan oleh para ulama, pahitnya sepahit jadam, tapi hasilnya semanis madu. Jadi orang itu kalau sabar, betul-betul berat memang bersabar. Dimaki kita harus tahan, dikasih cobaan sakit kita harus sabar, dikasih cobaan kesulitan kehidupan kita harus sabar. Tapi sabar ini berdampingan erat dengan tawakal kepada Allah. Maka tadi yang kelima sabar, yang keenam tawakal kepada Allah. Jadi sabar itu akan berarti dan bermanfaat manakala kita lanjutkan dengan tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal kepada Allah? Kalau di dunia, kalau kita ada masalah, kita wakilkan urusan kita kepada orang yang mengerti, orang yang pandai menurut kita mengatasi masalah kita. Itu adalah mewakilkan. Tetapi kalau mewakilkan kepada manusia, bisa nggak kita cabut wakil kita? Bisa. Pengacara, tolong wakili saya dalam masalah ini. Kalau tidak mampu ya kita cabut perwakilannya. Tetapi kalau wakil kepada Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha, zat yang maha mengetahui, zat yang maha sami wa maha basir, maha ghafur, maha rahman, maha rahim, pasti akan mengetahui seluk-beluk kita. Apa yang tepat untuk kita, apa yang cocok untuk kita. Setelah kita berusaha, kita wakilkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, maka ketetapan apapun yang diberikan oleh Allah, itu adalah yang terbaik untuk kita. Itu makna daripada tawakal kepada Allah. Lah, disinilah rahasianya. Manakala kita sudah bertawakal kepada Allah, ada ketetapan yang diberikan kepada kita, ketetapan inilah harus kita terima dengan ridho. Karena Allah, ketetapannya Allah adalah yang diridhoi untuk kita. Maka di dalam kitab Al-Hikam saya ingat, para ulama mengisyaratkan kepada kita, menggambarkan bagaimana murkanya Allah terhadap orang yang tidak ridho kepada ketetapannya Allah. Masih ingat saya kata-katanya, waman lam yardha biqada'i falyakhruj min ardi was samai wal yatlub robban siwa'i, katanya. Digambarkan oleh ulama, kalau kita tidak terima kepada ridhonya Allah, ketetapan Allah, jangan kau tinggal di bumiku,
keluar dari langit dan bumiku. Waman lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridho dengan ketentuan dan ketetapan saya, kata Allah, keluarlah dari bumi dan langitku dan carilah Tuhan selain aku. Itu menggambarkan betapa murkanya Allah kepada orang yang tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak dan saudara-saudaraku, begitu hebatnya ridho Allah. Karena ridho itu adalah surganya Allah. Suhtullah itu adalah murkanya Allah. Maka di dalam perjalanan menuju Allah, apakah pendek, apakah panjang, pasti akan ketemu dengan Allah. Wa anna li rabbikal muntaha, akan berakhir kepada Allah. Maka kita persiapkan perjalanan ini dengan istighfar, menjauhi maksiat, berbagi kepada sesama. Kesalehan-kesalehan sosial yang seringkali dilupakan. Kita hanya mengandalkan ubudiyah, kesalehan-kesalehan peribadatan, tetapi menyepelekan kesalehan-kesalehan sosial. Padahal di dalam surat Al-Balad tadi yang saya baca diakhiri watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Saling berbagi, berkesabaran dan berbagi kasih sayang. Sekarang adanya saling mencaci, adanya saling menghina, saling menyalahkan, bahkan sesama umat Islam saling mengkafirkan. Na'udzubillah, dunianya sudah enggak karu-karuan. Maka kita harus tetap istiqomah, berpegang kepada keimanan, al-qaulus sabit dalam hati kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan puasa kita, meningkatkan zakat kita, meningkatkan terus amalan-amalan sunnah yang dituntunkan kepada kita melalui junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan sarananya di lingkungan kita tersedia, masjid kita tersedia dengan bagus, masjid DKM-nya dengan giat membuka sarana untuk kita berbuat kebaikan, sebanyak-banyaknya kebaikan. Baik itu melalui sarana infak, sedekah, berbagi, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini adalah tip untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bapak-bapak dan ibu-ibu, saya buka session tanya jawab agar taklim kita lebih hidup. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya tanya Pak Imron. Kalau enggak, nanti kita carikan jawabannya. Dan ini adalah salah satu taklim, pembelajaran untuk kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.